Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Suatun Hasanah, perwakilan dari kelompok 15 pada mata kuliah Pengantar Ilmu Jurnalistik. Di sini, saya akan membahas tentang undang-undang yang menyangkut dengan pers. Secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang yang mengatur tentang prinsip, ketentuan, dan hak-hak penyelenggara pers di Indonesia. Undang-Undang Pers disahkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1999 oleh Presiden Indonesia Baharudin Yusuf Habibie dan Sekretaris Negara Muladi. Kebebasan pers di Indonesia lahir setelah Orde Baru tumbang pada tahun 1998 dan muncul pasal 28F Undang-Undang 1945 melalui amandemen kedua yang berbunyi setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan mengungkapkan segala jenis saluran yang tersedia. Kebebasan pers ini kemudian ditegaskan lewat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 mengenai ketentuan-ketentuan pokok pers yang ditambah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menegaskan tidak ada sensor dan pemberedelan terhadap pers. Pasal-pasal yang menegaskan kemerdekaan, fungsi, dan pentingnya pers dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 adalah Pasal 2 yang berbunyi, kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Serta Pasal 3 ayat 1 yang berbunyi, pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Pers nasional juga melaksanakan perannya yang dimuat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang berbunyi 1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui 2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebenekaan. 3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. 4. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dan yang terakhir, memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan Undang-Undang Pers yang dikeluarkan tahun 1999 tidak lagi mewadahi pers dari semua kalangan. Terlebih media elektronik yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi. Rudiantara menyoroti Undang-Undang Pers dalam menyikapi dinamika jurnalistik saat membuka Konvensi Nasional Media Massa Refleksi Pers Nasional dalam rangka Hari Pers Nasional di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Perkembangan teknologi yang pesat mengakibatkan pergeseran dalam dunia jurnalistik dari media cetak beralih ke media dalam jaringan online hingga munculnya media sosial. Menurut Rudiantara, karya jurnalistik menjadi makin cair dan lentur. Konten dalam karya jurnalistik pun kini menjadi lebih dinamis. Yang kemudian mengekalkan nama Lombok. Makin cair, makin lentur yang namanya karya jurnalistik yang diangkat ke publik, dikomunikasikan ke publik. Tentunya juga ini menjadi tantangan kita sendiri. Tadi saya sempat konsultasi dengan senior-senior mengenai apakah undang-undang pers yang ada sekarang sudah cukup atau bisa mewadahi aktivitas kita saat ini maupun perkiraan kita 5, 10, 20 tahun ke depan. Memang nampaknya perlu diperhatikan sendiri atau dicermati sendiri bahwa undang-undang pers mau diapakan. Karena selain undang-undang pers yang keluar lahirnya tahun 99 pasca persis setelah reformasi, dan menurut saya itu undang-undang yang salah satu undang-undang yang dihasilkan. Adapun kemerdekaan pers diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
Pasal 4 ayat 2 yang berbunyi, terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan, atau pelanggaran penyiaran. Dan pasal 4 ayat 3 yang berbunyi, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Undang-undang tentang pers memberi sanksi kepada mereka yang menghalang-halangi kerja wartawan. Pasal 18 Undang-Undang tentang pers menyatakan, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berkaitan menghambat atau menghalangi pelaksanaan. Ketentuan pasal 4 ayat 2 dan pasal 3 pidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta. Walaupun undang-undang menjamin kebebasan pers, tapi bukan berarti kebebasan pers di Indonesia menempati peringkat tinggi dibanding negara lain. Pada tahun 2017, misalnya, indeks kebebasan pers di Indonesia berada pada urutan 124 dari 180 negara. Menurut lembaga internasional Reporters Sans Frontiers atau RSF, kebebasan pers di Indonesia jauh di bawah negara Asia seperti Hong Kong, Jepang, dan Timur Leste. Aliansi Jurnalistik Independen atau AJI mencatat terdapat 61 kasus kekerasan terhadap wartawan sepanjang 2017. Di antaranya, 30 mengalami kasus kekerasan fisik dan 13 kasus pengusiran dan pelarangan liputan. Masyarakat pers internasional memuji kebebasan pers di Indonesia pasca hadirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Sayangnya undang-undang tersebut memberikan ruang bagi siapapun untuk mendirikan perusahaan media yang berpotensi pada timbulnya masalah baru. Ketika banyak media melakukan perekrutan SDM wartawan besar-besaran namun tidak diimbangi dengan pemahaman soal jurnalistik dan etika profesi jurnalis yang benar, maka akan berimbas pada produk berita yang tidak objektif. Bahkan tak jarang terjadi penyebaran hoaks melalui laman yang berkedok media online. Karena itu independensi wartawan di tengah kemerdekaan pers sangat diperlukan. Wartawan sebaiknya independen, tidak terpengaruh atas desakan ekonomi dan politik, termasuk harus mengedepankan kepentingan publik. Sementara itu, ketika kebebasan pers merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebebasan berekspresi dan demokrasi, maka kebebasan pers haruslah memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini menjadikan pemberitaan berpotensi mengancam profesionalis. Angka ini kalau kita lihat terus berkembang dan kecenderungannya adalah media-media ini akan tumbuh dan kemudian akan menimbulkan persoalan-persoalan baru. Pertumbuhan media yang marak mengakibatkan terjadinya perekrutan wartawan dalam jumlah besar dari berbagai latar pendidikan akademis. Perekrutan ini tidak diikuti dengan tersedianya sumber daya wartawan yang siap pakai. Kebanyakan dari para wartawan baru ini tidak memiliki pendidikan jurnalistik, tidak pernah mengikuti, bahkan tidak tahu apa itu jurnalistik. Sekian dan terima kasih. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat seputar dunia jurnalistik. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.